Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada sore hari ini aku kembali ngegoes bersepeda yang mengganti pagi hari tadi, ya. Karena tadi pagi hujan dan hujannya sampai siang lebat, maka aku jadikan keganti sampai sore ini. Nah, ini lokasi di seputar daerah masih Gunung Mulia, tapi perbatasan, maksud saya menuju ke arah Desa Sebakung 5, ya. Teman-teman bisa ngelihat view di samping saya atau mungkin juga di belakang saya. Ini adalah areal sawah yang cukup membentang. Nah, teman-teman, ini memang salah satu rute favorit saya kalau saya ngegoes. Kenapa? Karena saya merasakan di rute ini rute yang memberikan kesegaran, ya. Udaranya masih sejuk, udaranya masih terasa kaya akan oksigen. Ya, bisa dipahami karena memang daerah ini masih daerah yang belum tersentuh atau terlalui oleh kendaraan-kendaraan bermotor yang banyak mengeluarkan asap dari hasil pembakarannya. Nah, teman-teman bisa ngelihat areal-areal sawahan, ya. Gimana teman-teman? Asik nggak? Buat saya sih ini rute yang sangat support, ya. Karena rute ini memang rute yang menjadi pilihan terbaik jika goes kita itu ditujukan mendapatkan kesehatan dan support udara yang masih kaya akan oksigen. Ini teman-teman bisa melihat di sore hari ini, ya, menjelang maghrib sekitar pukul 17:45. Jadi sebagian besar para petani sudah mulai pulang dari sawahnya untuk kembali berkumpul keluarga di rumahnya. Halo bro. Kali ini sih aku sendirian goes karena biasanya ada teman sahabatku yang menemani, tetapi yang bersangkutan masih berhalangan. Jadi karena sudah menjadi komitmen, aku harus meluangkan waktu minimal 30 menit sehari untuk terus melakukan gerak, aktivitas. Jadi apapun kondisinya, aku selalu prioritaskan. Karena teman-teman, tujuan yang paling utama dari bersepeda ini adalah tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita diberikan kesehatan, kita diberikan anggota tubuh yang sempurna. Jangan sampai ini tidak dirawat, ini tidak dijaga. Dan siapa lagi yang bisa menjaga kesehatan tubuh kita? Siapa lagi yang bisa merawat kebugaran tubuh kita kalau bukan diri kita sendiri? Jadi ini juga merupakan ajakan kepada teman-teman semua untuk mari kita sama-sama menjaga kesehatan. Teman-teman, kalau motivasi ini sudah menjadi tekad sekaligus juga visi hidup kita, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati, dengan bahagia, ya. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa kita sendiri yang akan merasakan dan mendapatkan benefit dari apa yang kita lakukan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat
kondisi rute yang saya lalui saat ini, maka pilihan sepeda yang bisa kita ambil dan paling support adalah sepeda atau jenis MTB, sepeda yang memang didesain untuk rute pegunungan atau road race ya gitu ya, karena tidak mungkin area yang seperti ini, rute yang seperti ini lalu kita memakai sepeda lipat misalkan. Iya bisa sih, tapi terkesan dipaksakan dan ya kurang support saja dengan pilihan rutenya. Teman, kita bersepeda atau goes ini juga salah satu terapi sebenarnya ketika kita menghadapi banyak problematika dalam hidup ini. Biasalah dalam kehidupan ini pasti ada saja kan problem, dinamika dalam kehidupan kita yang membuat kita berada pada posisi stres misalkan. Nah, maka pada saat posisi stres itu kita jangan sampai larut ya, jangan sampai kita baper, jangan sampai menjadi pribadi yang baperan. Nah, salah satu untuk mengelola tentang stres itu ya kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas yang positif tentunya, dan bersepeda ini menjadi salah satu opsi yang bisa kita ambil. Begitu juga dalam kehidupan kita berkeluarga misalkan, berumah tangga, pasti ada saja kan masalah atau bahkan mungkin konflik di antara anggota keluarga kita. Nah, pada saat kita konflik, apalagi kita berada dalam posisi misalkan emosi, maka sebisa mungkin kita menahan diri ya, menahan diri untuk tidak kemudian mengeluarkan kata-kata yang kotor. Jangan sampai ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita. Diam saja, diam, kemudian tarik napas tarik napas yang dalam. Dan kita pada saat banyak masalah atau dalam kondisi stres seperti itu, maka bayangkanlah hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Pasti dong yang telah kita lalui dalam episode kehidupan ini tidak mungkin semuanya buruk, dan bahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan akan jauh lebih banyak ketimbang hal-hal yang menyedihkan ataupun mencemaskan. Karena memang teman-teman, pada saat kondisi saat ini kita masih berada dalam suasana dan atmosfer pandemik. Ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh misalkan anak-anak kita sekarang sekolah tidak lagi belajar tidak lagi di gedung sekolah atau di bangku sekolah, tapi belajar dari rumah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini menuntut kita sebagai orang tua harus bisa berperan juga sebagai guru. Nah, kalau bagi teman-teman yang memang terbiasa dengan dunia pendidikan, apalagi memang orang tuanya guru, tidak masalah ya, atau yang sudah terbiasa dengan dunia IT ya, pada saat anak-anak harus belajar di rumah dengan media sosial WhatsApp sebagai pilihan komunikasinya, interaksi dengan guru di sekolah, maka ini tidak masalah. Tapi bagaimana dengan orang atau orang tua maksudnya yang dia bekerjanya hari-hari tidak di rumah ya, misalkan harus ke lapangan, ke lokasi, dan juga tidak memiliki latar belakang sebagai guru. Nah teman-teman, pada saat posisi kita itu menjadi seorang guru ya,
guru dadakan di rumah, ini jangan sampai anak-anak kita merasakan bahwa guru yang di rumah ini ternyata lebih kejam, lebih jahat, lebih dangerous daripada guru yang ada di sekolah. Nah, ini jangan sampai. Ya. Nanti selain kita sudahlah stres dalam menjalankan peran sebagai guru, ya, ditambah lagi anak kita juga semakin merasa tidak nyaman. Anak kita juga dalam kondisi tekanan. Jadi sebisa mungkin kita menahan diri untuk tidak, tanda kutip, terprovokasi oleh kenyataan-kenyataan yang memang harus kita sikapi secara dewasa dan bijaksana. Hal-hal lainnya teman-teman yang bisa kita lakukan dalam mensikapi pada saat kita dalam kondisi stres atau cemas dengan berbagai permasalahan lainnya adalah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ingat bahwa seberapapun berat masalah yang kita terima, yakinlah bahwa nikmat yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih besar. Ya. Seberapapun besar masalah kita, ingatlah bahwa nikmat-nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita itu jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Kemudian itu sudah 2 ya teknik relaksasi yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan tarikan napas dari hidung ya teman-teman. Misalkan pada saat kita lagi stres, banyak masalah gitu, setelah kita tadi menenangkan diri, kemudian mengingat kembali nikmat-nikmat dari Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai bentuk kesyukuran, maka yang berikutnya kita bisa mengatur napas kita dengan cara bagaimana, yaitu kita tarik napas kita dari hidung, tarik dalam-dalam ya. Ya, karena di sepeda ini agak sulit mempraktekannya. Kembali, tarik napas dari hidung, tahan dalam hitungan 3 detik lah ya, 3 hitungan, tahan, baru kemudian lepaskan. Nah, dan lepaskannya ini lepaskan dari mulut, ya. Ingat melepaskannya dari mulut. Nah, pada saat kita melepaskan napas atau mengeluarkan napas dari mulut itu, maka bayangkan atau imajinasikan juga pada saat itu kita bersamaan dengan melepaskan beban atau masalah yang kita hadapi. Ya. Kira-kira mungkin begini, tarik napas dari hidung, tahan dalam hitungan 3 detik, 3 detik ya, bukan 3 jam, kemudian lepaskan dari mulut. Nah, lakukan itu sampai 3 kali ya, sampai 3 kali. Nah, jadi kembali pada saat kita melepaskan atau mengeluarkan napas dari mulut itu, maka bayangkan atau imajinasikan seolah-olah kita juga melepaskan beban masalah yang sedang kita hadapi. Nah, itu teknik relaksasi untuk mengatasi stres yang kita hadapi. Teman-teman, langkah ini memang sepertinya sederhana, tetapi sangat membantu buat kita. Dan saya sudah mencoba melakukan hal itu, signifikan sekali membantunya. Teman-teman boleh mencoba ya. Selain teknik relaksasi yang saya sampaikan tadi, teman-teman, dalam mengelola stres ya, ingat bahwa stres itu tidak bisa dihindari, stres itu tidak bisa dibuang, tetapi bisa kita kelola, bisa kita kendalikan. Nah, tugas kita adalah mengendalikan lintasan-lintasan atau pikiran-pikiran, bahkan perasaan-perasaan kita yang menghantui dalam kita saat mengalami stres. Selain berolahraga, menyalurkan hobi-hobi kita yang positif, ya kan? Selain goes, bisa renang. Renang nggak usah di tempat yang
eh, di Samudra Atlantik misalkan, nggak usah, atau di Laut Cina Selatan, nggak perlu, tapi cukup di kolam-kolam renang yang terjangkau kedalamannya, atau mungkin kalau di sini bisa di sungai-sungai ya. Saya dulu kecilnya juga sering berenang di sungai. Jadi teman-teman, kalau kita dalam kondisi stres ya, jangan sampai kita punya niat terbayangkan untuk bunuh diri, jangan. Wes toh koplak banget nih sampai kita memikirkan terlintas untuk bunuh diri ya. Nggak usah, nggak perlu. Dunia ini tidak selebar daun kelor ya teman-teman. Oke teman-teman, sip ya. Oke teman-teman, hari sudah beranjak senja dan sayup-sayup sudah terdengar suara azan. Mungkin untuk sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan, saya sharingkan. Tentu hal ini tidak bermaksud mengajari atau menggurui teman-teman. Kita hanya berbagi informasi, dan suatu saat saya juga pasti akan mendengarkan sharing dari teman-teman semuanya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat aku sharingkan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, banyak minum air putih, kalau perlu air hangat agar tenggorokan kita bisa longgar, banyak makan sayur ya, sayur-sayuran hijau, kemudian banyak makan buah, dan jangan lupa untuk kita berolahraga. Insya Allah dengan demikian, ini juga bukan untuk kita gaya-gayaan, bukan untuk kita semata-mata kita senang ingin dipuji berolahraga atau bergoes, tetapi memang dalam rangka kita niatkan sebagai ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya. BTW itu mungkin dapat saya sharingkan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum